Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Aswad akan menceritakan sejarah masa lalu tokoh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan dari Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir di Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 11 November tahun 1785. Namun asli Diponegoro adalah Bandara Raden Mas Somengkuwira. Ibundanya adalah selir yang bernama Raden Ayu Mangkurawati yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur semasa kecilnya. Pangeran Diponegoro juga harap kali dipanggil Mustahar. Sadar karena kedudukannya sebagai anak seorang selir, Pangeran Diponegoro menolak keinginan Hamengkubuwono tidak untuk diangkat menjadi raja. Biasanya di lingkungan keraton putra mahkota yang pantas hanyalah anak dari permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih berminat kehidupan keagamaan dan rakyat jelata, sehingga dia lebih suka berada di Tegalrejo. Dahulu di Tegalrejo adalah tempat tinggal Eyang Buyut dan adalah Musti Karang Kanjeng Ratu Tegalrejo. Pemberontakan Diponegoro Keraton dimulai ketika kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-5 pada tahun 1822. Kala itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang menemani Hamengkubuwono ke-5 berusia 3 tahun, sedangkan pemerintahan keraton biasanya dipegang bersama oleh Pati Durisa dan Presiden Belanda. Tentu Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian yang seperti itu. Perang Diponegoro dijajah karena pemasangan patok-patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Merasa kesal dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat di tempat kelakuan mereka yang memang menyusahkan rakyat, Diponegoro kemudian menentang secara terbuka. Hal ini didukung oleh simpati rakyat yang juga muak dengan sikap Belanda. Perlawanan Diponegoro meluas hingga mendapat hukuman dari tokoh agama semasa atas landasan semangat keagamaan. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga mendapat dukungan dari Sunan Hamengkubuwono ke-6 dan Raden Temenggung Perwira Hidupdaya. Sementara itu, pihak Belanda terus melakukan penangkapan Pangeran Diponegoro, bahkan sampai melakukan seimbara dengan hadiah 50.000 gulden untuk siapa saja yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro menjadi perang terbuka dengan penyerahan pasukan dan senjata bileri, dan pertempuran terjadi di kota-kota desa di seluruh Jawa. Pembangunan jalur logistik dari kedua juga menjadi bentuk penting, ditambah tiap-tiap gubuk, belum lagi proksi mesin dan peluru, sebagian senjata perang dari pihak medis dan logistik lainnya untuk membantu dalam peperangan. Pihak Pangeran Diponegoro sering melancarkan serangan saat musim hujan agar pihak Belanda kewalahan. Namun hal ini diantisipasi oleh Belanda yang selalu menusukkan senjata tajam saat musim hujan. Pada puncak peperangan, Belanda sempat mengerahkan lebih dari 25.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. Di tahun 1829, Kiai Maju yang menjadi pemimpin spiritual ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Buwono dan Pangeran ke-5 Sinto Alibasyah juga ditangkap. Akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro disudutkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Letkom Diponegoro
kemudian sedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggotanya dilepaskan. Pangeran Diponegoro lainnya ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga akhirnya beliau wafat di Benteng Watterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Diponegoro menjadi salah satu perang terbesar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cakupan wilayah luas dan sejumlah pasukan yang juga besar. Korban yang ditinggalkan pun sangat banyak, diperkirakan 200.000 dari kedua pihak penduduk. Pangeran Diponegoro dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden di tahun 1973. Namanya banyak digunakan sebagai nama jalan, gedung, tempat universitas, dan lain-lain, termasuk Universitas Diponegoro yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Di penghargaan juga diberikan oleh Dinas Tol yang menetap dan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia. Babat Diponegoro adalah naskah nasib yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan ke Manado, Sulawesi, yang menceritakan kisah hidupnya. Nah, itu tadi cerita sejarah masa lalu tokoh Pangeran Diponegoro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.